Jadi tujuan Allah menciptakan mati dan hidup sebagaimana di surat Al-Mulk, surat Tabarok juz 29. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk kita semua itu untuk ngetes kita, untuk nguji kita. Mana di antara kita yang ayyukum ahsanu amala, yang paling baik dalam beribadah, yang paling baik dalam beramal, yang paling ikhlas dalam menjalankan perintah. Jadi bukan yang paling banyak ibadahnya. Jadi firman-Nya Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik dalam melakukan ibadah? Ya, yang dinilai itu yang paling baiknya, bukan yang paling banyaknya. Banyak tapi tidak ikhlas, tidak keterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulaha idza tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin bil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjimi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karma ba'il ilmi wal hilmi wal kami wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita meneruskan pembacaan kitab Nurul Iman bab Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, jadi 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha atau hafidhoha, yang mengetahui lafadznya, yang mempelajari lafadznya dan memahami maknanya, maka dijamin masuk surga. Kita sampai di pembahasan Asmaul Husna. Ya Muhyi, ikuti. Ya Muhyi. Ya Muhyi artinya al-muqawwim lil abdan bil arwah lil khalaik minal adam. Tuhan yang mengatur badan dengan dimasuki ruh untuk semua makhluknya, dari yang asalnya tidak ada menjadi ada, dari yang asalnya mati jadi hidup. Itu Al-Muhyi, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang menghidupkan badan dengan roh. Anakil lahum min halatil adam li halatil hayat, dari keadaan tidak ada menjadi ada. Kita hidup berarti diadakan, ada yang mengadakan, yaitu pencipta kita. Kemudian ya mumitu. Ya mumitu. Ya mumit artinya al-khaliq lil maut, Tuhan yang menciptakan kematian. Dari yang asalnya hidup, kematian Allah ciptakan, otomatis roh tercabut dari badan. Adamul hayat amma min sya'nil hayat. Khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan Allah yang menciptakan hidup. Yang jelas Allah sendiri hidup.
Allah sendiri tidak mati selamanya. Baratkan gini, saya menulis buku ini ya, buku ini aslinya kosong, lembaran kosong, lalu saya tulisi. Berarti adanya tulisan di buku ini ada sendiri, apakah ada yang menulis? Nah, berarti ada yang menulis. Kita hidup di dunia ini berarti tidak ada sendiri, ada yang mengadakan, ada yang menghidupkan, ada yang menciptakan. Seperti itu logikanya. Kalau seandainya pencipta itu banyak, maka niscaya semua Tuhan itu akan bertengkar, berantem, berambisi untuk jadi yang nomor satu. Laukana fihi ma'alihatun la fasadata. Kok seandainya di dalam langit dan bumi itu mempunyai beberapa Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang non-muslim, niscaya ya hancur bumi dan langit ini. Karena Tuhannya pasti berantem, rebutan pangkat, rebutan jabatan. Yang pemilihan presiden kayak gitu, rebutan suara, apalagi ya logikanya kayak gitu. Kalau seandainya Tuhan kita tiga ya, Tuhan kita tiga, Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar ya. Ya rebutan suara, rebutan makhluk, rebutan pengikut. Semuanya ingin jadi Tuhan nomor satu. Jadi kesimpulannya Tuhan kita cuma satu, yaitu Allah. Nah mungkin banyak, kalau banyak pasti berantem. Kalau banyak ciptaannya, manusianya ada 3 model manusia, 2 model manusia. Modelnya tetap satu ini, berarti Tuhannya satu. Buminya satu, langitnya satu model. Berarti Tuhannya juga satu. Kemudian jadi tujuan Allah menciptakan mati dan hidup sebagaimana di surat Al-Mulk, surat Tabarok juz 29. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk kita semua itu, untuk ngetes kita, untuk nguji kita. Mana di antara kita yang ayyukum ahsanu amala, yang paling baik dalam beribadah, yang paling baik dalam beramal, yang paling ikhlas dalam menjalankan perintah. Jadi bukan yang paling banyak ibadahnya. Jadi firman-Nya Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik dalam melakukan ibadah? Ya yang dinilai itu yang paling baiknya, bukan yang paling banyaknya. Banyak tapi tidak ikhlas, tidak keterima. Banyak tapi ngelamun, tidak khusyuk hatinya ketika sholat, ketika baca Al-Quran, ketika baca sholawat ya, tidak keterima. Intinya itu yang paling baik, berarti yang paling baik ikhlas, terus hatinya ini betul-betul sabar, betul-betul tawadu, merendah. Banyak di antara kita yang tidak sadar kalau wudhu itu adalah ibadah, sehingga yang kita usahakan khusyuk cuma sholatnya saja. Biasanya kesimpulannya kalau wudhunya khusyuk, mulai awal membasuh wajah sampai membasuh kaki, hatinya ingat Allah, merasa dilihat oleh Allah, insya Allah sholatnya juga seperti itu. Karena kunci pembuka sholat adalah wudhu. Kalau orang tidak wudhu maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau ingin sholatnya bisa khusyuk, maka wudhunya usahakan khusyuk, menjalankan sunnah Rasul. Membasuh wajah, wajah dibasuh, dosa-dosa yang ada kaitannya dengan wajah luntur. Mengusap kepala, dosa-dosa yang ada kaitannya dengan kepala. Kepala kan otak di sini. Akal itu tumbuh-tumbuhan yang Allah tanam di dalam hati, yang akarnya di hati, yang batang ranting-rantingnya, dedaunannya ada di kepala, sehingga kita mikir itu terasanya di kepala. Hasilnya Allah tancapkan di dalam hati. Dosa yang ketika kita ngusap kepala, dosa yang ada kaitannya dengan kepala termasuk hati, mempunyai sifat riya, mempunyai sifat hasud, iri hati, dendam, sombong, suudon, itu terhapus ketika ngusap seluruh kepala. Makanya kalau ngusap seluruh kepala, kalau wudhu itu usahakan kita ngusapnya seluruh kepala, jangan sebagian saja. Memang cukup sebagian, tapi yang sunat itu semuanya. Cara ngusap semuanya gini. Nah, ketika kita sudah membasahi tangan kita, caranya ngusap seluruh kepala gini. Nih, bisa sampai di sini tok, sampai jitok, sampai leher belakang, bisa dikembalikan ke
depan lagi. Itu dihitung 1. Bisa gini saja dihitung 1, tapi ngambil lagi. Itu tujuannya. Terus ngusap telinga dosa-dosa kaitannya dengan telinga. Wajah dosanya hidung, mulut ketika berkumur, dosanya mata itu terhapus, jatuh dengan tetesannya air wudhu. Maka wudhu itu sunatnya kenapa kok enggak boleh makruh digibaskan, ditampas-tampas itu makruh. Karena apa? Kalau air ini jatuh sendiri tanpa kita gibaskan, itu satu tetesnya jadi malaikat-malaikat Allah yang memohonkan ampunan ke dosa-dosa kita. Kemudian membasuh kaki itu kan karena orang berjalan menuju tempat maksiat itu pakai kaki. Kenapa hanya anggota ini yang Allah syariatkan untuk dibasuh sebelum kita menghadap kepada Allah? Anak anggota ini yang bersalah pertama kali kepada Allah, yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Adam melihat syajaratul khuldi pakai wajahnya, berarti wajah salah. Lalu diambil pakai tangan bersalah kepada Allah. Lalu diusapkan ke kepala bersalah kepada Allah. Terus sebagian ada yang nyentuh telinga. Terus Nabi Adam berjalan menuju syajaratul khuldi pakai kaki. Sehingga kisah ini, kesalahan manusia pertama ini Allah abadikan dalam syariatnya Rasulullah SAW yang berupa syariat wudhu. Sebelum kita menghadap kepada Allah, kita sucikan anggota tubuh kita dulu. Kayak gitu hasilnya. Kita lanjut. Ya Hayyu. Ya Hayyu. Ini biasanya setelannya sama ya Qayyum. Ya Hayyu, ya Qayyum. Kalau orang Jawa dulu ya kayuku, ya kayumu. Karena enggak fase. Ya Hayyu, ikuti. Ya Qayyum. Karena ini satu paket, langsung saya artikan bareng. Ya Hayyu artinya Dzul Hayat, Tuhan yang mempunyai kehidupan. Sifat yang menetap di zaman azali secara maknawi dan maknawiyah. Al-Qayyum artinya Al-Qaim bidzati al-mustaghni an ghairi. Tuhan yang berdiri di dalam zatnya sendiri yang tidak butuh kepada makhluknya. Al-Qayyum itu Tuhan yang berdiri di dalam zatnya sendiri yang tidak butuh kepada makhluknya. Atau diartikan al-muqawwim li ghairi bi qudrati. Tuhan yang mengatur urusan makhluknya dengan kudratnya, dengan kekuasaannya di alam dunia maupun di alam akhirat. Berdiri dalam zatnya sendiri berarti Allah mempunyai sifat qiyamuhu bin nafsi yang dikandung dalam Asmaul Husna Al-Qayyum. Makanya kalau kita bilang gini biasanya kita kan sering salah kaprah. Gimana besok? Kira-kira sampean bisa lulus nggak? Bisa keterima nggak melamar perempuan? Terus Mas Juli jawab apa katanya yang di atas. Ini sering kan omongan ini kita dengar, apa katanya yang di atas. Nah, kalau bilang apa katanya yang di atas, ini yang dimaksud oleh mulut, hatinya beranggapan Allah menetap di atas langit. Ini berarti Allah tidak mempunyai Asmaul Husna Al-Qayyum. Allah tidak mempunyai sifat qiyamuhu bi nafsi. Allah itu Al-Qayyum, berdiri dalam zatnya sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Langit itu ciptaan Allah, bumi itu ciptaan Allah. Kalau Allah diam di langit berarti Allah butuh kepada makhluknya sendiri, ya gak? Nah, Al-Qayyum itu adalah Tuhan yang berdiri dalam zatnya sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Itu Al-Qayyum. Atau Tuhan yang mengatur urusan makhluknya dengan sifat kudratnya, sifat kekuasaan. Itu Al-Qayyum. Jadi kalau omongan seperti itu namanya syirik, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Oh, apa katanya yang di atas? Kalau bilang apa katanya di atas, hatinya beri keyakinan kalau Allah tinggal di langit. Itu namanya Allah bertempat. Kalau Allah bertempat berarti Allah tidak mempunyai sifat qiyamu bi nafsi yang dikandung dalam Asmaul Husna Al-Qayyum. Salah omongan kayak gitu. Tapi kalau omongan apa katanya yang di atas, hatinya beranggapan atas itu adalah sebuah kedudukan mulia terhormat.
Apa katanya Tuhan yang maha tinggi derajatnya? Apa katanya Tuhan yang maha luhur pangkatnya? Kalau mulut ngomong apa katanya di atas, tapi hati beranggapan Allah adalah maha tinggi, maha luhur derajatnya, maha tinggi pangkatnya, maka tidak syirik. Tapi kalau beranggapan Allah ada di atas langit, Allah bertempat di langit, ini berarti Allah butuh kepada makhluk ciptaannya sendiri. Ini namanya syirik, berarti mentiadakan sifat qiyamu binafsi. Yang benar kalau ditanyai sebagaimana di kitab Qatrul Wahyi, Senawi Banten ngajari kita, atau di kitab Kasyifatus Sajah salahnya Safinatun Najah, kalau kita ditanyai orang berada di manakah Allah itu, maka jawaban yang paling tepat adalah Allah tidak berada di mana-mana. Allah tidak berada di mana-mana. Karena pertanyaan di mana mengindikasikan bahwasanya Allah bertempat di sebuah tempat. Dari pertanyaan itu sudah salah. Berada di manakah Allah? Dari pertanyaannya sudah salah itu. Seharusnya tidak ditanyakan seperti itu. Seharusnya tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena apa? Karena Allah punya sifat qiyamu binafsi. Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Kita lanjut. Ya wajid. Ya wajid. Ya wajid. Ya wajid. Ya wajid artinya al-ghaniyu. Allah adalah Tuhan yang kaya. Kaya sejati, berarti tidak butuh kepada makhluk. Kalau kaya tidak sejati, sekaya-kayanya manusia itu tetap butuh bantuan orang lain. Meskipun tidak butuh uangnya, butuh tenaganya, kan ya. Berarti tidak kaya sejati. Orang kaya ya, punya harta benda banyak, tapi suatu saat dia kecapean, tubuhnya pegel-pegel semua, butuh tukang pijet. Berarti tidak kaya sejati, masih butuh tenaga orang lain, kan ya. Meskipun dia uangi, dia buri, dia kasih upah. Kaya sejati itu tidak butuh secara mutlak, secara absolut kepada semua makhluknya. Al-wajid, Tuhan yang maha kaya. Al-ghaniyu mutlak. Jadi maknanya, pengertian dari Asmaul Husna al-wajid, lau aghnal khalqa jami'an. Kok seandainya Allah membikin kaya semua makhluknya tanpa terkecuali, ndak ono menungso sing miskin, fakir, semuanya sugih. Kok seandainya Allah membikin kaya semua makhluknya, wa a'tahum su'lahum, dan Allah mengabulkan semua permohonannya, semua doanya dikabulkan, setiap doa langsung Allah kabulkan. Lam yaksus mim milkihi, maka itu tidak dapat mengurangi kerajaan Allah. Allah tidak merasa dirugikan gara-gara Allah memberikan kekayaan, gara-gara Allah mengabulkan permintaan. Illa kama yang kudul mahitu idza udkhilal bahra, sebagaimana kalau seandainya ada satu jarum dimasukkan ke dalam laut, maka satu jarum ini tidak dapat mempengaruhi bobot daripada lautan. Demikian pula ketika Allah ngasih semua rezekinya, kenikmatannya kepada makhluk, maka Allah tidak pernah dirugikan. Itu namanya al-wajid, maha kaya. Kekayaan Allah itu sama seperti yaitu ada jarum dimasukkan ke dalam lautan, tidak sebanding, tidak mempengaruhi beratnya, tidak bisa mengkocak lautan yang seluas itu satu jarum. Terus kemudian al-majid. Al-majid, al-majid ini artinya wasi'ul karam, asyarif atau wasi'ul karam, Tuhan yang maha mulia, yang luas kedermawanannya, itu al-majid. Kalau al-wajid, Tuhan yang maha kaya. Kalau al-majid pakai mim, Tuhan yang maha luas kemuliaannya. Al-wahid, al-wahid, al-wahid artinya alladzi la tsaniyalah, Tuhan yang tidak bisa diduakan. Fidati, Tuhan satu yang tidak ada nomor duanya.
fi dzati di dalam zatnya Allah. Allah satu di dalam zatnya. Zat itu ibaratkan manusia ya, tubuh zat itu. Zatnya satu. Seperti apa ya, tidak bisa digambarkan karena Tuhan. Zatnya Allah satu, tidak mendua dan tidak tersusun beberapa juz. Kalau kita kan tersusun, ada mata posisinya di atas, di kepala, ada tangan, ada kaki, ada dada, ada perut. Kita tersusun, ada telinga. Kalau Allah satu tapi tidak tersusun. Seperti itu. Kenikmatan besar besok di surga adalah ketika kita diiringi ru'yatullah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Semua orang yang ahli berbuat baik besok mendapatkan husna. Husna itu surga. Wa ziyadah, imbuannya, tambahannya ru'yatullah. Bisa melihat Allah, bisa melihat zatnya Allah. Makanya dirahasiakan. Kalau tahu sekarang ya tidak ada yang maksiat. Allah satu di dalam zatnya, Allah satu di dalam semua sifatnya. Kudratnya Allah satu, iradatnya Allah satu, wujudnya Allah satu. Tidak ada beberapa kudrat, beberapa iradat, beberapa sifat hayat, tidak ada. Wala fi af'alihi, dan di dalam perbuatannya. Di dalam perbuatannya, dalam af'alnya Allah. Allah satu dalam penciptaannya. Menciptakan manusia ya satu ini, tidak ada dua model manusia. Mungkin manusia yang ini telinganya di atas, yang manusia yang lain telinganya ada di kaki, tidak ada. Indah ciptaannya. Allah satu dalam penciptaannya. Menciptakan manusia ya modelnya seperti ini semua. Menciptakan jin modelnya seperti itu semua. Menciptakan malaikat modelnya seperti itu semua. Nanti tidak ada dua model, tiga model, nah, cuma jenisnya ada dua jenis kelamin, laki perempuan. Kalau malaikat tidak ada kelaminnya. Yang punya kelamin bangsa jin sama manusia. Maksudnya ada kelamin laki-laki, ada perempuan. Kemudian jadi kalau kita ditanyai bagaimana terus, kalau tadi di manakah Allah berada, maka jawabannya Allah tidak berada di mana-mana karena Allah mempunyai sifat qiyamu binafsi. Kalau kita ditanyai seperti apakah Allah itu, maka jawabannya Allah tidak bisa diseperti-seperti. Allah tidak bisa disifati, disifat-sifatkan, disebutkan ciri-cirinya seperti apa. Allah tidak bisa dibagaimana-bagaimana. Jadi pertanyaan aina di mana, pertanyaan kaifa bagaimana itu harus dibuang jauh-jauh. Karena kalau bagaimana Allah bentuknya besar kayak gunung ya. Nah, itu pertanyaan bagaimana itu salah. Seperti apakah itu salah. Karena pada dasarnya Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti makhluknya. Berarti Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Segala sesuatu yang tersirap di dalam benak pikiran kita membayangkan tentang Allah itu salah semua. Karena akal pikiran kita itu Allah batasi. Sebagaimana mata dibatasi pandangannya, telinga dibatasi pendengarannya, suara dibatasi jangkauannya, tangan kaki dibatasi lambaian dan melangkahnya. Ada capeknya juga. Jadi kalau di akal pun juga gitu, Allah batasi sebatas mana akal bisa memikir, sebatas mana akal bisa mengangan-angan. Jadi tidak bisa kita mengangan tentang Allah terlalu jauh, semuanya dibatasi. Kita lanjut sampai di ya somadu. Ya somadu. Ini sudah dicantum di dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama-sama. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah itu ahad, satu, berarti tidak ada yang nomor dua. Allahus somad. As-somad itu artinya alladzi yuqsad fil hawaij. Allah Tuhan yang dibutuhkan di dalam beberapa hajat, di dalam beberapa kebutuhan. Setiap kita merintih kesusahan, kita butuh Allah, doa kepada Allah, curhat kepada Allah. As-somad menjadi curhatan kita yang inti, bukan curhat kepada manusia. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Berarti Allah tidak butuh bapak ibu, dan Allah tidak punya anak. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap Nabi Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasrani menganggap Nabi Isa anaknya Allah. Uzair binullah, Isa binullah. Makanya Nabi Isa sama orang Kristen dijadikan Tuhan anak, Yesus Kristus. Allah dijadikan Tuhan Bapa. Kalau versi umat Islam, Nabi Isa tidak punya bapak, terlahir tanpa bapak. Kalau versi mereka menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Ini bayi ajaib, mulai kecil sudah bisa bicara. Berarti ini kan dulu Siti Maryam ketika hamil Nabi Isa difitnah zina sama Nabi Zakaria, sehingga Nabi Zakaria ini dibunuh oleh kaumnya sendiri. Setiap Siti Maryam ini difitnah, Siti Maryam sama Allah suruh isyarah kepada perutnya, suruh tanya ke anaknya. Akhirnya Nabi Isa ketika lahir, bayi, ketika masih bayi bisa ngomong, Ana Abdullah, ini Abdullah, sesungguhnya aku hambanya Allah. Wa ja'alani nabiyyan, aku kelak akan dijadikan seorang nabi. Ibuku ini bukan termasuk wanita pezina. Ibuku hamil saya, memang sengaja ditakdir aku lahir tanpa bapak. Jadi Nabi Isa membatalkan fitnah atau gosip tentang ibunya sejak Nabi Isa sudah bayi. Makanya versi-versi pendeta Yahudi beranggapan Nabi Isa bayi ajaib, berarti anak Tuhan. Mumpung ketemu anak Tuhan, kita sembah aja, kita salib, kita abadikan. Dibodoh-bodohi untuk menebus kesalahan bapak manusia Adam, melanggar buah huldi. Allah utus bayi ajaib yang terlahir tanpa bapak, sehingga kemudian disembah ini. Padahal yang disembah mereka itu adalah murid yang wajahnya Allah miripkan dengan Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum. Sebenarnya orang Yahudi itu tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma shalabuhu, sebenarnya orang Yahudi itu tidak mensalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi sengaja wajahnya Nabi Isa dimiripkan dengan wajah orang lain. Ibaratnya gini loh, Nabi Isa ini mau dibunuh, dapat info. Akhirnya beliau bersembunyi di tempat persembunyian tertentu, yang tahu hanya Hawariyin, murid-muridnya, 12 muridnya. Di antara muridnya ini ada yang berkhianat, diiming-imingi emas. Kalau kamu ngasih tahu di mana gurumu bersembunyi, dikasih hadiah. Hanya dikasih tahu, diantarkan. Ketika si murid ini menunjukkan Nabi Isa akhirnya lari, tiba-tiba malaikat Jibril sama malaikat Mikail diperintah oleh Allah untuk membawa semacam tenda dari langit, kayak terowongan, kayak lorong waktu gitu, untuk nutupi Nabi Isa masuk ke dalam tenda ini yang tembus ke langit 2. Akhirnya si murid yang ngantarkan pasukan atau utusan pendeta-pendeta Yahudi sama Nasrani mengejar Nabi Isa. Muridnya dulu ini yang masuk ke dalam tenda itu. Nabi Isa diangkat ke langit, terus wajahnya murid ini Allah ganti, Allah miripkan dengan wajah Nabi Isa. Kemudian orang-orang berikutnya ini masuk, ya ketemunya yang murid ini, kemudian yang ditangkap. Mereka khilaf, mereka sengketa. Makanya di Al-Quran dikatakan wama qataluhu yaqina. Sebenarnya orang Yahudi itu tidak yakin membunuh Nabi Isa. Innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin. Sesungguhnya orang-orang yang bersengketa tentang Nabi Isa, mereka dalam keraguan.
Bal rafa'ahullah, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit 2. Jadi gini loh, ibaratkan gini. Nabi Isa kan anggap katakan ya sofi lah ya. Ndak gemuk, ndak kurus. Muridnya Nabi Isa ini kayak Jabarul gini. Gemuk. Jabarul masuk. Terus wajahnya Jabarul jadi sofi. Kemudian saya Wahid dan yang lain ini masuk. Yang ditangkap ya Jabarul. Katanya Jabarul, bukan aku. Ini wajah kamu kok wajahnya Nabi Isa. Akhirnya si Wahid ngomong, oh iya, kalau badannya Nabi Isa kan kurus, badannya Sofi kan kurus, ini kok gemuk ini ya. Mereka sengketa. Terus ada usulan lagi, oh iya, tadi murid yang ngantarkan kita yang masuk ke tempat ini mana sekarang? Ya saya ini, tetap tidak percaya. Masa ada yang usul lagi, masa ada manusia jadi 2 anak? Mungkin. Ya ini sudah. Sebenarnya mereka tidak yakin mensalib itu, bahwasanya itu Nabi Isa benar. Tetap saja disalib, Jabarulnya disalib. Melihat Jabarul disalib, meninggal. Namanya penggemar setia Jabarul ini nangis, sedih melihat gurunya dibunuh kan ya. Dari saking mahabbahnya kepada guru, cintanya kepada guru, ngefansnya kepada guru sampai lupa. Kalau cinta itu biasanya kalau sudah kadung cinta, terlalu cinta itu sampai buta dari kebenaran. Tidak sadar kalau Jabarul ini adalah utusan Allah, manusia biasa, makan sama seperti kamu makan. Ya gulanit ta'am, tapi tetap saja disembah, dituhankan. Nah, seperti itu. Makanya Nabi mengatakan sebagaimana dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin, habibaka haunamma, cintailah orang yang kau cintai sederhana saja. Asa ayyakuna baghidhaka yaumamma, khawatir suatu saat nanti orang yang kau cintai malah jadi musuhmu. Baghidhaka haunamma, bencilah orang yang kau benci sederhana saja. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, khawatir suatu saat orang yang kau benci malah menjadi kekasihmu, malah menjadi sahabatmu, malah menjadi temanmu. Dulu kamu sangat benci ke orang itu, tiba-tiba kamu sangat sayang kepada orang itu. Dulu kamu sangat mencintainya, tapi sekarang kemudian sangat membencinya. Makanya kalau cinta itu jangan terlalu, kalau benci jangan terlalu, sedengan. Itu contohnya yang cinta terlalu, yang murid-muridnya Nabi Isa itu sampai lupa diri bahwasanya gurunya ini adalah nabinya Allah, utusan Allah, bukan Tuhan. Dan yang terakhir, ya Qadir. Ya Qadir adalah Dzul Qudrah at-Tammah, Tuhan yang mempunyai kekuasaan sempurna. Jadi sedikit ini ada tentang surat Al-Ikhlas nih. Ini sampean perhatikan, kalau perlu dicatat. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu Allah tidak sama dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadisi. Barang siapa yang membaca surat Qul Al-Ikhlas khamsina marrah, 50 kali, wufirat lahu dunubu khamsin nasana, maka Allah ampuni dosanya selama 50 tahun. Orang yang baca surat Al-Ikhlas 50, maka Allah ampuni dosanya 50 tahun. Makanya ayat yang berapa ayat ini? Cuma 4 ayat ya, tapi khasiatnya seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat kalau dibaca 50 mengampuni dosa 50 tahun. Kemudian barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah bangunkan gedung di surga. Kalau bacanya 10, Allah bangunkan gedung di surga. Asyra marat bunya lau qasrun fil jannah. Wa man qara 20 marrah, orang yang baca surat Al-Ikhlas 20 kali, Allah bangunkan gedung surga 2. Jadi kalau baca kulhu 10 kali, dibangunkan gedung surga 1. Baca kulhu 20 kali, dibangunkan gedung surga 2.
Mengqara'aha salasina marrah, kalau bacanya 30 kali, bunya lahu salah satu kusur fil jannah, Allah bangunkan 3 gedung di surga. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan taksur kusuruna, berarti gedung-gedungnya orang Islami banyak dong di surga. Sering baca kulhu, ngimami aja kulhu, tahlilan ya kulhu, berarti banyak dong gedung-gedung kita itu. Nabi jawab, ausa min dzalik, bahkan lebih luas dari itu. Nah, terus orang yang membaca qul huwallahu ahad fi maradi alladhi yamutu fi, orang yang mau mati sedang nazak sekarat, menyempatkan diri baca qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan kita besok kalau mau mati ingat ya, sebelum mati sempat baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di saat dia sakit hampir meninggal, maka dia lam yuftan fi qabri, tidak akan mendapatkan fitnah di alam kuburnya. Wa umina min dawdatil qabri, aman dari sempitnya kubur. Wa hamalathul malaika yaumal qiyamah bi akaffiha, dan dia langsung dipikul oleh malaikat di hari kiamat dengan pundaknya malaikat. Hatta tujizahu minas sirat ilal jannah, sampai dituntun sama malaikat bisa melewati jembatan siratal mustaqim menuju surga. Orang yang sebelum matinya menyempatkan diri baca al-ikhlas. Makanya sebelum ditalqin, orang yang mau mati itu dituntun qul aja. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kupingnya pelan-pelan. Barang siapa yang membaca kulhu ketika masuk rumah, hina yadkhul manzil, ketika masuk rumah, nafatil fakru an ahli dzalikal manzil wa anil jiran. Setiap kita masuk rumah, ini termasuk rumah, kita tidak lupa baca qul huwallahu ahad Allahu samad 1 kali saja, maka Allah sepikan kefikiran dari keluarga rumah itu dan tetangga-tetangga sekitarnya. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1 kali, burika alaih, diberkahi dirinya. Dan kalau dibaca 2 kali, burika alaihi wa ala ahli, diberkahi dia dan keluarganya. Kalau bacanya 3 kali, Allah berkahi dia wa ala jami jirani, dan untuk semua keluarganya, untuk semua tetangganya. Jadi bisa orang masuk rumah ya, baca qul huwallahu ahadnya bisa 1 kali. Kalau baca 1 kali, Allah berkahi dirinya sendiri, tapi Allah sepikan kefikiran dari ahli manzil itu, ahli rumah itu, dan semua tetangganya. Tapi kalau bacanya 2 kali ketika masuk rumah, Allah berkahi dia dan seluruh keluarganya saja. Kalau baca qul huwallahu ahadnya 3 kali, Allah berkahi dia, keluarganya, dan seluruh tetangganya. Enak saja ya. Orang yang membaca qul huwallahu ahad 12 kali, Allah bangunkan 12 gedung di surga. Banallahu lahu isna asyara qasran fil jannah. Ini saya lanjutkan ya, biar nak nanggung. Orang yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali, sampean tulis wis, sampean simpulkan sendiri. Orang yang membacanya mi'ata marrah 100 kali, kafarallahu anhu dzunuba khamsina sana, Allah lebur dosanya selama 50 tahun. Ma khalat dima wal amwal, kecuali dosa yang ada sangkut pautnya dengan hakul adami, pernah membunuh sesama orang Islamnya, atau pernah menggosap, mencuri harta benda sesama Islamnya. Itu harus minta keridhaan kepada yang bersangkutan. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahadnya 200 kali, Allah ampuni, Allah lebur dosanya 100 tahun. Kalau bacanya 100 kali, dosa 50 tahun. Kalau bacanya 200 kali, melebur dosa 100 tahun. Kalau membaca qul huwallahu ahadnya alfa marrat 1000 kali, maka lam yamut, dia tidak mati, hatta yara makanahu fil jannah, sebelum dia Allah izini bisa melihat tempatnya di surga. Au yura lahu, atau dia diperlihatkan oleh Allah melihat tempatnya di surga. Baca 1000. Makanya amalannya kiai-kiai dulu kalau ziarah ke makam wali,
baca Qul Huwallahu Ahad, contohnya ke makamnya Sunan Gunung Jati, ke makamnya Mbah Holil Bangkalan, membaca Qul Huwallahu Ahadnya 1000 kali. Kalau bisa paskan kayak Asmaul Husna 1001 saja, baca Qul Huwallahu Ahadnya 1001. Itu khasiatnya seperti itu. Allah atur kehidupannya mulai dia hidup sampai mati. Dia akan Allah perlihatkan tempatnya di surga. Ada cerita lagi menarik ini. Ada salah seorang pria di zaman Kanjeng Nabi, syaka rojulun ila Rasulullah SAW al-faqra wa dhaiqal ma'isah. Dia hidupnya banyak hutang, usahanya sempit, tidak sukses, sawahnya gagal panen. Ini ada pria ini datang kepada Kanjeng Nabi, sowan matur, Kanjeng Nabi, saya ini fakir, saya sempit mata pencahariannya, pangupo jiwa, saya bisnis tidak pernah sukses, sawah gagal panen terus, usaha apa saja selalu gagal, hutang saya numpuk, setiap usaha selalu bangkrut. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab gini, idza dakhaltal baita fasallim. Setiap kamu masuk rumah, ketika kamu sudah masuk ke rumahmu, fasallim, jangan lupa ucapkan assalamualaikum. In kana fihi ahadun, kalau di dalam rumahmu ada orang. Fa illam yakun fihi ahadun, kalau di dalam rumahmu tidak ada orang sama sekali, atau ada tapi orangnya tidur, fasallim alayya, ucapkan salam kepadaku. Aku di sini siapa? Rasulullah SAW. Kayak salamnya tahiyat itu. Kalau di Fathul Mu'in ditambahi wa ala ibadillah sholihin. Kalau kita masuk ke dalam rumah, di rumah ini tidak ada orang sama sekali, atau ada orangnya sedang tidur, yang jelas kalau kita salam tidak mungkin dijawab, maka salamnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Jadi masuk rumah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Baru sesudah itu waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah, cukup baca qul huwallahu ahad 1 kali katanya Rasul. Fa fa'ala rajul dzalika, akhirnya pria ini yang sowan ini melakukan, mengamalkan dari apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Fa adarallahu alaihi rizqa hatta afadhu ala jirani, sampai Allah membuat lancar rizkinya, sampai bukan hanya rizkinya sendiri, tapi rizki semua tetangganya lancar. Kalau hanya kita saja yang kaya, tetangganya iri. Di situ keadilan Allah. Jadi setiap masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru baca qul huwallahu ahad 1 kali. Atau kalau tidak ada orang, assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca qul huwallahu ahad 1 kali. Maka semua orang Allah sepikan dari kefakiran. Barang siapa yang membacanya 100.000 kali, wah, ini luar biasa ini. Berarti setiap harinya 1000 kali 10 hari 100.000. Faqad ishtara nafsahu minallah, berarti dia membeli dirinya dari Allah. Wa nada munadin min qibalillah fi samawati wa fi ardi. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi di sisi Allah, semuanya memanggil-manggil dia, memerindukan dia. Ala inna fulan atikullah, sesungguhnya orang yang baca qul huwallahu ahad sampai 100.000 itu, 100.000 ini tidak harus 1 kali dudukan, bisa dicicil. Kalau tiap hari 1000, 10 hari berarti 10.000, berarti 100 hari 100.000. Kalau sampai bacaan qul huwallahu ahad kita mulai kita hidup sampai mati sampai 100.000, ini berarti kita sudah menebus diri kita dari Allah, menjual diri kita kepada Allah. Semuanya merindukan kita, bidadari merindukan, malaikat merindukan kita. Man kana lahu qibalu bidha'ah falyakhudhu minallahi fa ya'ti itaqatu minan nar, dia selamat dari neraka. Lakin bisyarti alayakuna alaih hukukun lil ibad aslan, yang jelas syaratnya dia tidak punya hakul adami. Kalau punya hakul adami, minta ridhonya, minta maaf. Au alaihi wa huwa ajizun an adai, atau mengabulkan, membayar hutang, kayak hutang itu dibayarkan atau dimintai keikhlasannya. Baru kalau kita punya hakul adami besok di akhirat, naudzubillah min dzalik,
orangnya masih belum ridho kepada kita, belum ikhlas kepada kita, besok amal ibadah kita ini dikurangi sesuai takaran hakul adami, sesuai dosa hakul adaminya, dikurangi, dipotong, dikasihkan ke orang yang kita hakul adami, seperti itu. Subhanallah, enak ternyata kulullah hati ya. Sampai 100.000 kali berarti kita menebus diri kita selamat dari api neraka. Paling tidak itu tiap hari diandalkan kulullah, meskipun diledek sama orang-orang. Setiap ngimami baca kulullah, setiap apa baca kulullah, setiap sholat baca kulullah. Kalau umur kita berapa tahun ya tinggal dikalikan. Kalau sampai kulullahnya kita, al-ikhlasnya kita sampai 100.000, insya Allah selamat pun. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.